Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Ketemu lagi dengan kami dalam rangka menuntaskan tugas calon guru penggerak 523.3. Ini tentang observasi pembelajaran. Kita akan mulai dari proses praobservasi sebelum menentukan observasinya di hari apa dan di kapan. Baik, kita bertemu dengan Pak Beni. Halo Pak Beni. Halo Pak Ipan. Halo Pak Beni. Luar biasa. Mantap jiwa. Pak Beni ini salah satu senior saya juga di sekolah. Kembali. Dan juga beliau alumni dari guru penggerak. Luar biasa. Jadi Pak, maksud pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang observasi pembelajaran nanti. Jadi ada beberapa poin yang akan disampaikan. Bapak terutama ya sebagai guru kelas 5A ya Pak ya? Betul, 5. 5A. Luar biasa. 5 Asia. Oh Asia, oke salah, mohon maaf. Oke, baik Pak. Rencananya pembelajaran yang akan dilaksanakan itu apa sih dari pembelajaran yang akan dicapai nanti ketika pembelajaran? Mungkin lebih ke tujuannya kali ya. Iya, tujuannya. Tujuan pembelajaran berarti ini kan sudah pasca ya? Iya, enggak, ini Pak. Apa yang akan dicapai? Oh iya ya. Jadi kayak kita apa sih kita mau ngapain gitu kan? Oke, siap. Hasilnya seperti jadi apa? sebelum pembelajaran pasti kita sebagai guru kan memang perlu namanya mentargetkan ya. Jadi harus ada target dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran yang akan disampaikan ke murid itu adalah berkaitan dengan pendidikan Pancasila, tentang hak dan kewajiban. Jadi biar mereka bisa membedakan mana yang kewajiban dan mana yang hak. Karena emang rancu ya Pak ya, antara hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak. Iya, sedikit di antara dua itu biar paham ya. Iya betul. Baik Pak, terima kasih. Nah, dari tema yang akan diambil hak dan kewajiban itu, area pengembangannya apa yang ingin dicapai dari tema yang akan Bapak sampaikan ke anak pembelajaran itu? Kalau area pengembangan ya untuk hal yang disampaikan itu lebih kepada karakter kali ya. Namanya zaman sekarang kan murid itu pendidikan karakternya memang perlu sangat dijadikan perhatian khusus. Nah, kebetulan pendidikan Pancasila di kelas 5 itu ada hak dan kewajiban. Nah, jadi biar mereka pun tahu bahwasanya mereka tidak hanya selalu menuntut haknya sebagai anak di rumah, tapi mereka juga harus punya kewajiban. Jadi yang ditargetkan itu ya pengembangan tentang kesadaran mereka bahwa mereka itu tidak harus selalu menuntut hak, tapi juga ada kewajiban. Dan apa sih yang perlu dilakukan oleh mereka sebagai kewajiban anak? Nah, itulah yang dibahas bersama murid sendiri. Jadi intinya lebih ke karakter anaknya ya Pak ya? Iya, lebih ke karakternya, lebih ke perilakunya juga. Jadi ketika mereka karakternya sudah baik, mungkin perilakunya bukan hanya di rumah, di sekolah pun mereka tahu hak mereka apa, kewajiban mereka apa yang iya, jadi biar dimulai dari rumah. Iya, betul. Siap. Terima kasih Pak. Selanjutnya, nah dalam penerapan pembelajaran untuk hak dan kewajiban ini, model apa yang akan Bapak lakukan atau gaya belajar seperti apa yang akan Pak Beni lakukan di kelas ini? Apa ya, model pembelajarannya sih lebih ke model interaktif ya, karena saya lebih seneng itu ya mungkin mereka memang lagi kedapatan guru yang doyan bicara. Iya betul sekali, memang Anda luar biasa Pak. Jadi saya lebih demen sama anak itu pokoknya gali terus eksplorasi, karena saya sangat yakin sebetulnya mereka itu sudah tahu, bukan sudah tahu ya, mereka sudah pernah melakukan hak dan kewajiban, tapi mereka mungkin beberapa belum tahu ternyata oh ini hak dan ini kewajiban ya, atau mereka juga akhirnya tergerus akan kewajiban mereka karena mereka lebih sering dengan dunianya sendiri. Nah, sehingga modelnya itu saya lebih senang interaktif. Jadi metodenya yang saya pakai itu adalah problem based learning. Jadi anak itu tidak hanya diminta untuk menyebutkan
ya, tapi anak juga diajak untuk memecahkan sebuah permasalahan, diberikan studi kasus, ya kan? Nah, studi kasusnya tersebut mereka coba temukan apa permasalahan dari studi kasus yang diberikan. Nah, baru mereka menelaah, oh ini ternyata yang termasuk hak dan yang ini termasuk kewajiban. Nah, barulah mereka mungkin memiliki solusi alternatif. Namun studi kasusnya ya tidak berat-berat, gitu ya, masih seputaran dengan dunia-dunia mereka aja sih. Nah, ya tidak lupa juga dibarengi dengan ya games pembelajaran dan di akhir ice breaking atau juga di akhirnya juga digabung dengan penggunaan aplikasi Quizzes bisa untuk sebagai tes formatif. Oh iya, betul sekali. Anda kan penggagas Quizzes ya Pak ya? Jadi apa yang Anda buat dipraktekkan di sekolah ya Pak? Luar biasa. Memang Anda ini sungguh inspiratif. Baik, kembali ke laptop ya Pak. Kembali ke laptop. Nah, rencananya kapan Pak pembelajaran ini akan dilaksanakan? Nanti bisa saya ikut juga melihat nih Pak. Kayaknya Oke. seru banget nih kayak gitu. Rencananya saya itu paling di sekitaran hari, oh iya bukan di sekitaran ya kan, Iya, udah pasti ya Pak. sudah pasti ya. Tapi karena pendidikan Pancasila itu hari Kamis dan Jumat, ya paling nanti saya sampaikan itu entah di hari Kamisnya aja mungkin ya, apa di Atau Jumat kalau bisa ya? di Jumatnya ya, karena kan kita melihat juga kegiatan Pasima dibarengi dengan AMBK. Berarti antara Kamis dan Jumat ya Pak ya? Iya. Nanti saya akan ikut juga kelas Pak Beni. Saya ingin lihat sekali, kayaknya seru banget nih. Soalnya dari apa yang Pak Beni bicarakan sudah tergambar dengan interaksi siswa dengan muridnya, gamenya, segala macamnya luar biasa. Biasa ketemu dengan anak-anak unik. Anak-anak luar biasa di Pak ya? Lima Asia, oke. Maaf, siap. Oke. Nah, selanjutnya Pak, biasanya observasi seperti ini kan tidak dilakukan ya Pak, yang sama-sama kita rasakan gitu kan. Kadang-kadang observasi langsung di kelas dilihat dan sudah ditanyakan dulu sebelumnya mau ngapain, tujuannya apa. Nah, perasaan Pak Beni hari ini bagaimana rasanya ketika mau observasi dilakukan dulu praobservasi? Apakah punya kayak seperti oh iya punya tujuan harus lebih ditingkatkan apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Tepan. Jadi dilakukannya praobservasi sebelum dilakukan observasi saat pembelajaran, ya memang sebetulnya diperlukan. Jadi rancangan itu kan namanya kita guru, tujuannya ingin yang terbaik. Namun saat merancang itu kan pasti ada aja satu dua hal yang miskonsepsi atau mungkin tujuannya kurang konkret. Nah, di saat lakukan praobservasi, nah itu bisa jadi diberikan umpan balik. Nah, Mengerucut ya Pak ya? sehingga umpan balik tersebut menjadi bermanfaat untuk kita sebagai guru. Tinggal kitanya bagaimana sebagai guru. Apakah umpan balik tersebut kita tanggap sebagai positif atau tanggap negatif? Nah, kalau memang kita nanggapnya negatif, ya akhirnya kita egois saja. Apa yang kita rancang udah pasti kayak benar. Tapi kalau positif, nah itu bagus, bisa menjadi saran atau masukan. Tinggal gimana caranya dipadukan lagi, dikolaborasikan hingga pas saat hari H menjadi lebih seru dalam pembelajaran. Karena memang ada masukan yang kenapa enggak kalau dari Pak kan gitu? Oh ini bagus ya Pak ya? Iya, namanya tanggapan itu kan pasti ada. Iya betul. Bukan hanya bagusnya, negatifnya pun banyak ya. Iya. Baik Pak, alhamdulillah selesai kita diskusi hari ini. Oke. Nanti saya akan ikut bersama Pak Beni observasi visitasi di kelas. Saya nggak sabar menunggu hari Jumat, mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar dan tujuan tercapai. Amin, amin. Terima kasih juga Pak Ipan. Baik Pak Beni, terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa panutan saya Pak Beni. Ya terima kasih dan teman-teman. Inilah hasil praobservasi dengan Pak Beni Sumarna SPD guru kelas 5A. Nanti kita akan lanjut di visitasi kelas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada pagi hari ini menjelang siang ya. Ini pagi apa siang nih?
Ya, termasuk siang ya. Oke, tadi kalian habis istirahat. Ya, kalau namanya habis istirahat itu biasanya ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena kekenyangan, kecapean habis ini. Tadi siapa yang main pas istirahat? Ada yang main lari-larian? Ada satu, ada yang duduk-duduk aja di bangku bawah. Ada yang kejar-kejaran di lorong-lorong. Rafa ngejar Sofi. Oh, kamu ini ya, jangan membuli-buli ya. Tak boleh ya. Oke, namun pada pagi menjelang siang hari ini kalau dilihat-lihat ya wajahnya cerah-cerah ya. Namun biar cerah ya, biar lebih cerah lagi ya, Bapak akan memberikan permainan. Permainannya walaupun hari ini ada yang tahu kita pelajarannya apa? PKN atau kalau di kurikulum Merdeka Pendidikan Pancasila. Nah, permainannya tetap berhubungan dengan kuis-kuis, yaitu apa? Matematika. Permainannya simple banget kok. Oke, sekarang silakan berdiri. Ya, hadap-hadapan. Oke, ya. Oke. Dah ada berdiri ya. Oke, permainannya untuk mengasah konsentrasi kamu. Ya, kita sudah pernah bermain ini loh, yaitu ganjil atau genap. Yang dimana hasil perkaliannya kira-kira ganjil atau genap. Tentukan siapa ganjil, siapa genap. Ya, ada hadapan ya. Oke. Oke, kalau begitu silakan tangan kanan ganjil di atas, ya, tangan kanan genap di bawah si ganjil. Nah, deket-deketan. Ya, oke, kalau enggak perempuan sama perempuan, laki sama laki deh, ada kata-kata. Perempuan laki-laki deh. Oke. Tentukan ganjil di atas, genap di bawah. Oke, itu ya, ganjil di atas, genap di bawah. Sudah ya, perempuan laki-laki. Oke, ayo, jangan dorong-dorongan, gak apa-apa. Oke ya, siap ya. Ingat perkaliannya. Kalau hasil perkaliannya ganjil tetap segenap. Genap jangan sampai ke tanggal. Tapi kalau perkaliannya hasilnya genap tangkap si ganjil jangan sampai ke tanggal. Jadi nih Bapak bilang, kalau hasilnya ganjil siapa yang nangkep? Kalau hasilnya ganjil yang nangkep ganjil. Kalau hasilnya genap yang nangkep genap. Siap? Konsentrasi dimulai. Oke, ganjil atau genap 3 dikali 1. Oke, 3 kali 1 berapa? Ganjil genap? Iya, siapa yang berhasil nangkep? Oke, lagi. Oke, lagi. Ya, lagi. Oke, siapa lagi posisi? Sekali lagi ya. 2 kali deh biar naik tingkat kan. Oke, sekarang perkaliannya naik. Oke, ganjil atau genap 5 dikali 5. Benar. Itu ganjil, kok pede banget. Genap
Oke, terakhir sekali lagi ya, sekali lagi. Oke, kita coba lagi, sekali lagi. Posisi konsentrasi. Oke, ingat tuh kok 25 di belakang genap ganjil. Oke ya, ganjil atau genap. 9 belum 9 dikali 2. Eh, 9 kali 2 berapa? 18. Ganjil genap. Genap, kita genap. Kita belajar tentang hak dan kewajiban. Apa tadi? Hak dan kewajiban. Setiap orang punya hak dan punya kewajiban. Ada yang tahu apa sih hak itu? Hak itu tidak tertulis. Ya, coba ada lagi. Hak itu tidak tertulis. Ada lagi? Sesuatu yang harus didapatkan ya oleh manusia. Hak itu bukan sepatu hak ya yang dimiliki oleh mamamu atau kakakmu, bukan ya. Sekali lagi deh, satu lagi. Hak itu apa sih? Tadi ada tidak tertulis, sesuatu yang harus dimiliki. Oke, satu lagi, ada yang berani berbagi. Hak itu apa menurutmu aja? Bebas. Apa? Satu lagi? Ya, ayo, satu lagi. Hak menurut kamu sebelum kita mendalami apa itu hak dan kewajiban. Ya, masih ada yang bingung? Oke, tadi itu hak. Kita dapat 2 jawaban dari temanmu. Tidak tertulis dan sesuatu yang harus didapatkan. Oke ya. Jadi ada yang namanya hak. Hak itu dari berapa huruf? 3, yaitu dari huruf H, A, dan K. Hak. Setiap manusia punya hak. Sesuatu apa tadi? Sesuatu yang harus dimiliki. Nah, tadi apakah temannya? Apakah hak itu ada temannya tadi Bapak sebut? Ada hak, ada juga kewajiban. Nah, sekarang kalau tadi hak, sekarang kewajiban. Ada yang tahu apa sih kewajiban? Angkat tangan dulu. Oke, Calvin dulu. Kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Ada lagi? Aturan yang harus dilakukan. Oke, kita dapat 2 tuh dari temanmu. Sesuatu yang harus dilakukan atau peraturan atau aturan yang harus dilakukan. Ya, berarti kita dapat kewajiban sesuatu yang apa tadi? Dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Berarti kita sudah dapat. Tadi apa itu hak? Sesuatu yang dimiliki. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang dilakukan. Kamu tinggalnya di rumah? Punya keluarga? Ya, kamu ada ayah, ada ibu, ada kakak atau abang atau adik atau kamu anak tunggal. Kalau menurutmu, apakah kamu punya kewajiban di rumah? Di rumah kamu punya kewajiban? Emang iya, kewajibanmu apa? Main game? Kita tulis pertama di rumah, ya, di rumah. Apa? Satu aja yang berani berbagi. Apa sih kewajibanmu di rumah? Kita coba pilih yang lain dulu ya, Kansa deh. Apa sih kewajibanmu di rumah? Menyapu atau mengepel. Kita ambil garis besarnya, berarti apa kalau menyapu mengepel? Membersihkan rumah.
Kita dapat satu aja dulu. Di rumah membersihkan rumah. Kamu punya tugasnya di rumah. Apa tugasmu di rumah? Nyapu, ngepel, cipiring, apa lagi? Jaga warung, buang sampah, gosok baju. Kalau yang punya adik, bikin nangis adik. Oh, jagain adik. Terus kalau adik boleh nggak dinangisin? Boleh. Terus kamu mengerjakan pekerjaan rumah sebagai kewajibanmu, disuruh dulu, dimarahin dulu, atau emang itu sudah tahu tugasmu? Siapa yang disuruh dulu? Siapa yang dimarahin dulu? Siapa yang memang sudah tahu itu tugasmu? Nah, beragam ya. Oke, tadi kamu di kewajiban di rumah membersihkan rumah. Tapi kalau hak yang kamu harus miliki di rumah apa menurutmu? Angkat tangan, berbagi. Oke, coba Juna dulu deh laki-laki. Tadi udah perempuan di sini. Apa hak Juna di rumah? Hak bermain, ya. Tuh, setiap anak punya hak untuk bermain. Aman. Kamu kalau bermain jam berapa dikasih? Jam 8 apa tuh? Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Bermain apa itu dari jam 8 sampai jam 9? Oke. Ada yang diberi kesempatan bermain di luar rumah dengan teman-temannya? Oke ya. Kita coba tanya Regi. Regi, kamu dibolehin orang tuamu jam berapa kau main keluar rumah? Dari sore, biasanya jam berapa tuh? Jam 3-an. Main apa kamu sama temanmu? Oh, nggak tentu. Tapi di sini ada yang nggak boleh main kalau sore-sore, tidak diperbolehkan main. Oh, jarang. Kenapa jarang main keluar rumah? Malas, apa lagi? Pengennya tidur, nggak punya teman. Oke, tadi itu tidak bermain keluar. Sekarang kita tanya anak-anak, kenapa kamu lebih seru main di luar rumah? Menyenangkan. Di rumah diomelin terus. Banyak teman kalau di rumah disuruh mulu Pak, jadi enakan di luar rumah gitu. Oke ya, betul. Kamu tidak punya tetangga? Punya. Siapa di sini yang tidak punya tetangga? Kamu tinggal di mana Maulana tidak punya tetangga? Di hutan. Itu Pak, tetangga saya Sepi banget. Kenapa bisa sepi tetanggamu? mau pintunya ditutup dulu. Tuh, pintunya ditutup jadi nggak tahu itu siapa tetanggamu gitu ya. Oke ya. Kita tinggal di rumah tidak sendirian. Kita punya namanya lingkungan. Lingkungan terkecil namanya RT. RT berapa kamu? RT satu banyak ya. Siapa nama ketua RT-mu? Siapa yang bapaknya ketua RT? Ibunya ketua RT? Enggak ada. Tahu wajah ketua RT-mu? Tahu. Tahu wajah tetangga kiri kananmu? Tahu. Tahu teman seumuranmu di lingkungan rumah? Pernah kamu bikin nangis dia? Kok kamu barbar ya? Punya teman yang asik sefrekuensi dengan teman di rumah? Pernah kalau lagi main bola nih laki-laki tahu jadi bertengkar? Beragam ya. Namanya kita hidup di lingkungan rumah, ketemu dengan orang-orang yang beragam. Tidak perlu yang seumuran atau yang satu suku, ada juga yang berbeda agama. Ada temannya yang selain yang muslim, punya teman non muslim di lingkungan rumah, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Terus kalau kamu ketemu temanmu yang berbeda agama, apa sih kamu Rehan?
Kalau ketemu teman yang beda agama, iya main aja seperti biasa. Kalau lain, ya diajak main ya. Jadi kalau ketemu temannya yang rambutnya keriting-keriting, emang boleh kita melihat teman yang kalau keriting-keriting? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak sopan, menghina ciptaan Tuhan. Semua kita di sini sama-sama ciptaan Tuhan. Kita dapat yaitu di lingkungan rumah. Oh, oke. Itu lanjut aja kalau. Oke. Di lingkungan rumah atau bermasyarakat. Selamat pagi Pak Ben. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, mantap jiwa. Mantap jiwa. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih setelah kemarin kita observasi, pasca observasi, setelah itu melakukan observasi di kelas, dan sekarang kita akan melakukan pasca observasi ditemani oleh Bu Esti. Iya, sama Besti. Baik. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan dilakukan ini tentang seputar observasi dan observasi. Eksiden sebagainya. Yang paling pertama yang ditanyakan itu perasaan tadi. Apa yang Pak Benny rasakan setelah dilakukan kemarin observasi di kelas ketika Pas di observasi ya, di observasi. Nah, pas lagi di observasi itu kan ya observasi, walaupun kita sebetulnya juga udah pernah ya di observasi baik oleh kepala sekolah, oleh guru senior. Namun kan yang namanya kita lebih seringnya tidak diobservasi secara langsung. Ya, jadi pas kemarin perasaan diobservasi oleh rekan sejawat kemarin Pak Ivan di kelas, ya tentunya pasti ada rasa wah gimana nih ya kan, anak-anak yang dimana anak-anak tahu sendiri ya riuhnya bagaimana. Tapi ya di dalam kelas memang disampaikan ya udah bagaimana memang kalian saja bagaimana di kelas. Gitu. Waktu lagi belajar kalau ada yang mau bicara untuk angkat tangan ya selain interaksi biar dia perlu. Jadi perasaan Pak ini pun kayak ada yang beda ya gitu ya. Iya. Biasa belajar tanpa dilihat, tanpa diobservasi ya kan. Ya biasa seperti itu, tiba-tiba diobservasi ya anggaplah belajar sama-sama loh. Atau mungkin bisa lebih santai ya, karena yang observasi teman sejawat sebelum-sebelumnya kan kayak pimpinan, wakil ya kan ya. Tapi kan terkadang kita juga ada beberapa pembelajaran yang di-record, ya kan? Cuma bedanya kalau di-record kita tampilkannya secara daring, jadi orang mengobservasinya setelah kita udah merecord. Nah kalau ini kan observasinya langsung, jadi sebenarnya sama-sama aja. Iya, cuma lebih pede saat di-record gitu aja. Tapi ya belajar bareng aja ya. Luar biasa Pak Beli ya. Nah, dari hasil kemarin observasi di kelas, area pengembangan yang dilakukan di kelas dan tahapan langkah pembelajarannya seperti apa? Kan kemarin pembelajaran tentang hak dan kewajiban anak. Nah, area pengembangan yang dilakukan Pak Benny di kelas itu seperti apa sih tahapannya? Jadi dalam materi hak dan kewajiban area pengembangan itu saya coba di awal itu eksplorasi mereka paham gak sih hak dan kewajiban itu apa. Nah setelah dari kita menggali pemahaman mereka, kita coba diskusi antar satu dengan yang lainnya. Nah baru kita coba tarik ke hak dan kewajiban mereka di rumah. Karena kan mau bagaimanapun mereka pasti lebih banyak berinteraksi dengan orang tuanya daripada kita di sekolah. Dan kita pasti pinginnya sopan santun atau kewajiban mereka sebagai anak itu harus lebih didahulukan di rumah. Nah, jadi saat materi kemarin itu lebih banyak menggalinya itu dan kewajiban itu ya di rumah, karena memang area pengembangannya saya lebih awalkan dulu bersama dengan orang tua mereka. Karakter mereka lah, karena tahu sendiri ya anak zaman sekarang lupa akan kewajibannya, ingat akan haknya. Karena bukan anak aja seperti itu ya Pak Benny. Iya itu ya, sebetulnya bukan cuma anak ya, sudah merembet yang dewasa. Tapi kan dalam artian ini
dalam hal ini kita observasi ke anak-anak ya. Iya. Untuk fokusnya kan. Biar relate sih, Iya. karena kan kalau kita tarik materi ke kehidupan yang mereka udah lakuin itu melek itu ya. Kalau disuruh membayang-bayang, Kadang anak pun ketika kita observasi di kelas kemarin, anak bingung haknya yang mana, kadang kewajiban yang mana gitu ya. Kenapa kamu di rumah saya dimarahin terus? Itu termasuk kena sasaran juga karena mereka di rumah ya. iya, jadi ya gitu lah, akhirnya kesel sendiri mereka kalau udah ingat-ingat itu. Iya. Bahkan mereka malah nggak betah di rumah, main di luar ya. Ya ada, tapi ada juga yang mereka bilang nolep, saya nggak demen pak keluar, saya lebih baik di rumah. Tapi kalau lu di rumah bagaimana kewajibanmu? Ada yang jalan, ada juga yang tetap aja nggak jalan karena seharian di kasur dengan handphonenya, Iya. dengan gadgetnya. Memang udah seperti itu ya. Nah itulah makanya yang jadi diskusi. Luar biasa Pak Beni, arahnya udah jelas sekali. Hak dan kewajiban mereka di rumah sebelum hak dan kewajiban mereka di tempat lain ya. Jadi sasarannya di rumah dulu gitu. Terus Pak, area tadi yang ditetapkan itu sudah terpenuhi belum saat pembelajaran? Sejauh mana nih? Jadi sudah terpenuhi belum? Mereka nih bisa merasakan hak mereka di rumah, bisa merasakan kewajiban mereka di rumah. Sudah terasa belum terpenuhi ketika pembelajaran di kelas itu? Oke, kalau untuk apakah sudah terpenuhi menurut saya sih belum ya, karena memang untuk mencapai itu semua nggak bisa dalam satu kali pertemuan ya. Makanya kenapa belajar itu dibikinnya beberapa JP karena nggak cukup dalam sekali pertemuan. Nah sehingga untuk target pertama yang kemarin itu, yang ditarget itu mereka tahu dulu hak dan kewajiban mereka sama yang di rumah dulu. Cukup itu dulu yang diputar-putar. Karena dari situ aja akhirnya mereka curhat. Ya kan? Nah, curhat mereka kita tanggapi. Ya kan? Nah, tanggapan kalau mereka udah curhat berarti udah nyaman sama kita. Nah, dia udah kalau udah nyaman, tariklah ke materi yang lain. Yes. Jadi tersusun sekali ya Pak. Tarik dulu, mereka nyaman dulu. Nyaman kita- dulu ya. Kalau nyaman jangan ditinggalin. Betul. Luar biasa ya Bu ya. Memang tidak salah Pak Beni jadi Bu pasti. Pastikan Pak, ketika kita melakukan pembelajaran, apapun pembelajarannya ya. Iya. Nah, dalam hal ini kita pembelajaran PKN materinya tentang hak dan kewajiban. Adakah kendala-kendala yang Pak Beni hadapi di dalam proses pembelajarannya, penyampaiannya, kondisi anaknya, segala macam? Ya namanya kendala itu pasti ada ya, kendala menjadi tantangan yang lebih besar bagi suatu pembelajaran. Namanya anak-anak itu kan nggak semuanya sama ya. Kalau dia 32 anak dalam satu kelas, kita sendirian. Kalau dibilang semuanya tenang duduk diam, itu antara dia memang benar-benar mau belajar atau dia takut. Dimarahin ya Pak? Iya. Sehingga pilihannya ini guru memang disegani apa ditakuti Nah, ya iya. kan? Nah, sehingga pas lagi mau pembelajar memang ya selayaknya kita belajar aja. Jika ada yang mau menyampaikan silakan, tapi tetap harus angkat tangan dulu, ya kan? Harus yang penting jangan menyela. Iya. Nah, itu tantangan atau kendala yang dihadapi adalah si anak pasti ya dia tadi karena saya memang terlalu ya bukan gak tahu ya ini terlalu akhirnya saya agak membebaskan mereka silakan yang mau berpendapat yang penting berganti-gantian. Nah, sehingga ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, ya kan? Nah, namun kan kita harus terbatas waktu. Nah, Iya. gimana tantangannya juga adalah yang kedua, gimana saat pembelajaran itu kita nggak terlena muter-muter di pendapat mereka, Iya. karena kan kita pasti punya tujuan. Iya, Nah, dan harus berpindah ya. iya untuk berpindah mengikat mereka, ya kan? Apalagi juga anak zaman sekarang gaya belajarnya beda-beda, Iya. ya kan? Sekarang gak usah anak-anak lah, kita juga begitu kan? Iya. Kita ada yang belajar bermainnya sambil dengar musik, ada yang goyang-goyang kaki. Ada juga yang cuma dengerin, baca, nggak Baca. keluar masuk ya kan? Gitu. Iya, ada yang baca tapi juga lancar. Nah, itu beragam sekali memang anak-anak. 32 anak itu di kelas. Iya, terus pekerjaan rumah yang sangat luar biasa menghadapi 32 karakter. 32 karakter ya dengan beragam-ragamnya gitu. Iya. Nah, jadi memang kendala seperti itu hampir di setiap pembelajaran ya. Tinggal gimana kita mengantisipasinya. Nah ini kenapa sih Pak kendala-kendala itu bisa terjadi ketika pembelajaran? Kenapa kendala itu bisa terjadi saat pembelajaran? Yang pertama,
udah bawaan karakter si anak, maksudnya gaya dia belajar memang seperti itu ya. Dia sudah 4 tahun dia belajar dengan gayanya, atau pas sama kita di tahun kelima di kelas 5 nggak mungkin dalam waktu 4 bulan ini langsung jebret bisa kita rubah secepat mungkin, sehingga mau nggak mau kita lah yang masuk ke dalam dunia mereka untuk kita tarik, tapi itu memang nggak gampang karena 32. Nah yang kedua, gaya belajar kita juga. Karena tahun lalu kita bersama dengan anak yang tahun lalu dengan gaya belajar A, nah pasti kan setahun itu udah jadi kebiasaan. Nah kita coba terapin di anak sekarang, ternyata anak sekarang berbeda. Nah kita juga yang harus belajar untuk Kita harus pindah ya. Harus Iya. bisa menyesuaikan dengan karakter anak belajar. Iya, jadi kayak kita nggak bisa nyamain gaya yang anak kita pegang tahun lalu sama tahun sekarang. Nah itu sih, itu yang menjadi tantangan. Ternyata mereka tuh nggak bisa dibandingkan. Karena itu sangat kelihatan sih perbedaannya tahun lalu sama sekarang. Ya mungkin karena perbedaan dominasi ya. Mungkin yang tahun lalu dari 30 anak dominasinya ke gaya belajar apa mungkin ya. Nah. Nah, yang sekarang mungkin lebih dominasi ke gaya belajar lain mungkin gitu. Karena kalau kita pakainya marah-marah teriak, sakit tenggorokan, mereka juga masuk kanan keluar kiri, Didengerin juga. didengerin juga enggak. Setelah kita mengetahui nih Pak, kendalanya seperti apa, terus juga kenapa bisa terjadi seperti itu, nah, rencana Pak Beni nih, kapan melakukan perubahan, kapan melakukan perubahan gaya mengajar dengan terencana, dengan kayak kita udah buat rencana nih supaya di kelas lebih menarik, lebih menyenangkan. Nah, kapan Pak Beni akan melakukan hal seperti itu? Ya, paling dari evaluasi pembelajaran yang kemarin akan dicoba untuk melakukan beberapa perubahan hasil refleksi yang kita bicarakan hari ini. Kemungkinan di pertemuan yang kedua untuk materi hak dan kewajiban berarti di Jumat ya, Jumat minggu ini ya, itu untuk melakukan perubahan ini. Berarti minggu depan ya Pak ya? Jumat minggu. Minggu ini juga. Nah, terakhir nih Pak, setelah kita melakukan beberapa hal ya dari observasi dan pasca observasi, refleksi dari kegiatan ini yang paling Dari kegiatan 3 kegiatan kita. Oh, 3 kegiatan kita. pra, Dari pra, observasi pasca. dan pasca. Refleksi pas pra itu kita menjadi tahu bahwasannya yang kita namanya juga sih rencana ya, rencana dan tidak sesuai dengan rencana pas hari-hari ya. Lapangannya kadang-kadang berubah ya. Tapi pas pra itu akhirnya kita jadi tahu ya arahnya ke arah mana gitu ya. Oh ternyata memang pas kita mau melangkah ke A, mendapat masukan juga saat kita di pelaksanaan pra-nya itu, apalagi di zaman sekarang terkenal dengan diferensiasinya, ya kan, sehingga saat di hari H, namun karena sudah di pra, saya coba dulu nih, ya kan, dengan beberapa masukan sudah di input, dicoba di hari H. Nah di hari pertama hari H kemarin itu refleksi yang didapat adalah yang dia tadi, bahwa anak-anak itu tidak semuanya sama gaya belajar ya. Buat saya mereka nggak bisa kita, ayo kan semuanya menghadap dulu ke bapak, kan disuruh dengerin juga nggak bisa karena sekarang harus berpusat pada murid. Kita juga minta semuanya untuk menjawab juga nggak bisa semua karena nggak semuanya berani untuk menjawab. Ya kan, kita coba dengan cara menulis di kertas juga nggak semuanya bisa menumpahkan pikiran dengan tulisan. Disuruh nulis tapi maju ke depan, nggak semuanya mau bicara ke depan. Itu tuh ragam itu yang menjadi PR memang buat kita ya kan. Nah sehingga refleksi di pasca observasi ini yang didapat ya, bosnya saya tertarik untuk diferensiasi produk, ya kan, yang dimana nanti mereka menyampaikan hak kewajiban yang mereka nantinya dapat itu bisa dari berbagai versi, ya kan, yang memang mau dalam bentuk video, ya kan, dengan bikin konten silakan, yang mau dalam bentuk rekaman juga silakan, ya kan, ada yang mungkin tampil secara langsung, tapi ada yang mau merekam, atau ada yang mau secara tulisan juga silakan. Gitu ya. Ya, menjawab di buku juga dipersilakan. Jadi kita sesuaikan dengan kenyamanan mereka. Kita lihat dulu nih yang menjadi motivasi mereka, gitu kan. Itu sih Bang. Dan
Jadi sih itu Maria luar biasa. Luar biasa pokoknya Pak Beni. Iya, refleksi ini luar biasa. Refleksi ini luar biasa. Bisa Bapak Ipan. Ya, ditemuin Bu Esti juga. Jadi alhamdulillah Pak, pertemuan kali ini kita sudah selesai ya Pak dengan jawaban-jawaban yang inspiratif dan juga tersusun rapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Lagi dengan diferensiasi anak kita sekarang luar biasa ya, dengan era globalisasi sekarang ya, kita harus benar-benar harus mengikuti zaman sekarang ya. Oke, pelajaran. Baik, Pak Beni, terima kasih banyak Saya ya. juga berterima kasih pada Pak Ivan ya apabila membersamai di pembelajaran PKN. Iya. Ya, Jadi kapan-kapan kata kita rekan sejawat nih ya, Pak Beni pun boleh kan masuk ke kelas saya di sebenarnya kan tahu ya mereka. Iya betul, Senin nanti ya Pak ya. Kita berdengar ya Pak, biar sama-sama kita saling menilai ya Pak. Cocok ya. Cocok. Baik, Pak Beni terima kasih ya. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Wesi terima kasih.